Sering jualan secara kredit tapi jadi was-was nungguin pembayarannya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu instrumen keuangan yang bisa mengubah rasa cemas itu jadi sesuatu yang pasti dan yang paling penting, berkekuatan hukum. Ya kan? Ini masalah klasik banget di dunia bisnis. Menawarkan kredit itu memang bisa bikin omset naik, tapi risikonya juga ada, yaitu pembayaran macet. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa dapat untungnya tanpa harus pusing sama risikonya? Jawabannya ternyata ada di cara kita mencatat utang itu sendiri. Ada dua cara utama nih, dan percayalah perbedaannya itu signifikan banget. Oke, bayangin gini deh. Di satu sisi ada yang namanya piutang usaha, yang dasarnya cuma janji informal. Nah, di sisi lain ada yang namanya wesel tagih. Ini bukan janji biasa, ini kontrak tertulis yang formal dan kekuatannya jauh lebih besar. Oke, sekarang kita kulik lebih dalam yuk soal wesel tagih ini. Sebenarnya apa aja sih isinya yang bikin dokumen ini jadi begitu istimewa di mata hukum? Gampangnya gini, wesel tagih itu surat janji bayar yang resmi. Yang bikin dia beda dari janji biasa itu apa? Adanya bunga dan tanggal jatuh tempo yang jelas. Nah, dua hal ini yang bikin wesel tagih jadi aset yang bisa diandalkan. Coba deh perhatiin komponen-komponen kuncinya. Ada pihak yang berjanji atau debitur, ada penerima janji atau kreditur, ada jumlah uangnya, tanggal terbit, tanggal jatuh tempo, sampai suku bunganya. Lengkap banget kan? Nah, pas semua ini disatukan dalam satu kertas dan ditandatangani, jadilah dia sebuah kontrak yang mengikat secara hukum. Biar makin kebayang, kita langsung masuk ke contoh kasus aja ya. Kita lihat gimana sih perjalanan wesel ini dari awal sampai akhir dalam sebuah transaksi yang nyata. Oke, kita buat skenario. Anggap aja tanggal 1 Januari 2024, PT ABC menjual barang. Dan sebagai pembayarannya, si pelanggan ini memberikan wesel tagih senilai 20 juta rupiah. Di dalam wesel itu ketentuannya jelas banget. Nilai pokoknya 20 juta rupiah, suku bunganya 10% per tahun, dan jangka waktunya 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa bunga yang didapat PT ABC? Gampang kok, ngitungnya cuma butuh 3 langkah simpel. Rumusnya itu, nilai pokok dikali suku bunga tahunan, terus dikali lagi sama jangka waktunya. Nah ini penting nih, karena bunganya itu tahunan, jangka waktu yang cuma 3 bulan harus kita tulis sebagai pecahan, yaitu 3/12. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 500.000 rupiah. Jadi segitu tuh bunga yang didapatin PT ABC selama periode 3 bulan itu. Artinya, pas tanggal jatuh temponya tiba, total uang yang diterima PT ABC bukan lagi 20 juta, tapi 20.500.000 rupiah. Pokoknya dapat, bunganya juga dapat. Lumayan kan? Tapi di dunia bisnis kan nggak selamanya mulus ya. Kadang ada aja plot twistnya. Gimana ceritanya kalau pas jatuh tempo, ternyata si pelanggan nggak bayar? Nah, dalam istilah akuntansi, kondisi ini disebut wesel yang ditolak atau dishonored note. Kalau udah gini, perusahaan tentu nggak bisa diam saja, harus ada langkah selanjutnya. Langkah pertamanya gimana? Secara pencatatan, wesel yang gagal bayar ini statusnya diubah lagi jadi piutang usaha biasa. Kenapa gitu? Ya biar proses penagihannya bisa terus berjalan dan catatannya di pembukuan tetap rapi. Nah, ini dia nih kekuatan utamanya wesel tagih. Walaupun pembayarannya macet, surat wesel yang sudah ditandatangani itu jadi bukti hukum yang super kuat. Kalau mau dibawa ke jalur hukum untuk menuntut pembayaran, dasarnya udah jelas banget. Biar lebih jelas lagi bedanya, kita lihat perbandingan langsung di tabel ini. Dari sisi bentuknya, ada atau enggaknya bunga, sampai kekuatan hukumnya. Kelihatan banget kan bedanya? Wesel tagih ini jelas-jelas ngasih keamanan yang satu tingkat di atas piutang usaha biasa. Oke, kita udah lihat perjalanannya. Terus, si wesel tagih yang penting ini dicatatnya di mana sih dalam laporan keuangan perusahaan? Jawabannya ada di laporan neraca, masuknya ke dalam kelompok aset lancar. Kenapa? Soalnya, wesel ini kan diharapkan bakal cair jadi uang tunai dalam waktu dekat. Biasanya kurang dari setahun, jadi dia ada di kelompok yang sama bareng kas dan persediaan. Dan ini penting banget loh, buat investor atau bank yang lihat laporan keuangan kita, adanya wesel tagih itu sinyal positif. Itu artinya perusahaan punya sumber pemasukan kas di masa depan yang terjamin dan aman. Jadi kesimpulannya, kalau sebuah bisnis bisa mengelola wesel tagih dengan baik, itu artinya mereka lagi memperkuat 3 pilar penting keuangan mereka sekaligus. Transaksinya jadi lebih aman, arus kasnya lebih pasti, dan ada perlindungan hukumnya juga. Lengkap kan? Intinya, wesel tagih itu bukan sekedar surat utang biasa. Ini adalah alat strategis yang bisa memberikan keamanan finansial buat bisnis. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini.